bisa. Mantap, itu apalagi kan mereka bisa ngumpul bareng, yang mana tuh chemistry-nya bisa bareng juga, jadi saling merasakan lah ya. Yep. Berarti tidak ada miss call ataupun kayak apa sih namanya delay call, jadi Iya, aman aja. bisa langsung teriak depan muka ya. Gak gitu dah. Siapa bilang jalan Masuk pintas ke itu tidak dalam ada? Aku pilihan sudah buktikan. banning dengan adanya chip. Yang langsung ditutup di blue side. Cukup jarang melihat adanya chip di blue side. Nah, next dari Kick Fam. Pilihan seperti apa yang akan mereka amankan? Karena ya kandidatnya itu lagi sih untuk banning pertama. Assassin lagi, Suyong lagi, dan optionalnya mereka bisa ambil Matilda, Choose It, atau kalau XP lepas aja sebenarnya. Pompeius kayaknya masih bisa terhandle sih kalau misalnya mereka Semangat bisa abadi memilihku untuk menangin membasmi kejahatan efektivitasnya. yang Jadi Suyo mengacaukan dulu deh dunia ini. yang akan ditutup. Oke, sudah ditutup menjadi prioritas di sini. Mungkin selanjutnya mereka akan lanjut maybe Fanny, bisa aja langsung ditutup Powerful Bullying. Hayabusa kan, Phobius, Matilda, Philippe, Gatot. Ya, template. Kalau nggak di-ban diambil. Itu lagi. Ya, tapi balik lagi ya itu meta hero lah ya. Dan rata-rata ya emang teman-teman kita pada bisa main semua hero-hero yang emang bisa dikuasain. Hero pool mereka lumayan luas aku yakin. Dan tentunya ini kan namanya group stage ya. Jadi pasti ada saving strat. Yep. Ataupun ada cispik-cispik yang unik ya di game terakhir. Ataupun juga menutup malam hari ini menjadi match yang cukup menarik juga selanjutnya. Apa perintah? So ya, let's see. Ya, ini dia hadapan nih. Yang ternyata bakal langsung ditutup sekarang. Pilihan selanjutnya. Balik ke assassin lagi nggak sih? Pin dulu teh Hayabusa, linknya. Masukin ke Rantai lebar ini sama aku tidak udah hanya mau mengikat Matilda sini sekarang. Oh, Phobius. Ternyata semengerikan itu buat teman-teman dari Geekman. Mereka nggak mau menghadapi Phobius game ini karena bakal langsung masuk ke arah first pick dan Rebellion masuk dengan tadi kita berhak memilih untuk pilihan seperti apa yang akan dikeluarkan gitu. Dan mereka ambil duluan. Dan dengan posisi kayak gini masih mengincar ke arah Matilda sih harusnya. Kalau untuk selanjutnya mungkin Matildanya aku juga setuju. Tugasku Bisa adalah untuk melindungi kalian. ternyata yang mereka memprioritaskan seperti yang game yang pertama mungkin juga emang dari segi juga ya dari game-game sebelumnya yang mereka emang oke kita tutup aja dan masih ada banyak pilihan. Matildanya masih open, linknya masih open, Hayabusa masih open. Link Hayabusa ya bisa dikontes sih. Kalau udah kayak gini apalagi cuma cuma Fanny doang tadi yang tutup di awal. Jadi kalau misalnya mereka tutup salah satu malah jadi kerugian buat Geekfam takutnya. Kalau mau mereka juga bisa memilih ke sisi ini ya, Khalid dan juga Gatot. Dua tipikal hero yang emang lumayan ganggu dari tadi. Dan dua-duanya tadi digunakan sama temen-temen dari Rebellion Blitz. Jadi gak ada salahnya kalau mereka pengen eliminasi Hayabusa, salah siap. satunya. Dan itu dia. Ternyata jawabannya masih ke arah Assassin. Dan Hayabusa lah menjadi sebuah pilihan di sini. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Terbuka banyak sekali pilihan. Apa itu? Hero yang didengar yang tidak Pasir tunduk di bawah perintah otot. Matilda. Oke, Lawan first pick Morphe. emang diambil berhubungan dengan profesi yang ditutup juga. Selanjutnya mana tahu pengen mengambil hero power Ocean One, Julian still open. Ternyata Khalid Gatot menjadi pilihan utama di sini. Mereka mau balik dengan strategi yang sama. Apakah mereka bakal ngambil Nolan terlebih dahulu? But usually kalau misalnya ada Matilda, mereka bisa nanti ke arah Alpha juga. Sih, Alpha bisa jadi pilihan yang oke ya, karena nanti masalah dari arah mobilitasnya bisa diatasi dengan Idit. Sudah mulai terdengar di sana. Efek sisi yang berkelanjutan, counter setup yang oke banget, ditambah dia punya output damage sebagai selingan ya, dan Juzin. Wow, akhirnya kembali lagi masuk ke dalam pick nih. Dan jadi pilihan yang oke banget. Udah ada Khalid, udah ada Gatot. Hero inilah yang akan merasakan akibat kehadiran dari Juzin. Dingin, Dan embusan pilihan kristal terakhir tarik. Aurora. Abadi bagaikan kalbu yang Berat ya. Ya ini sisinya area of effect semua sih. Berat ya. Wow, oke. Sisi area effect berarti siap-siap build pilihan lainnya burst damage-nya sangat-sangat tinggi.
Nolan Julian menjadi sebuah pilihan yang cukup menarik, apalagi Zeltron taunya emang mainnya Most of Titan, itu dua-duanya menjadi sebuah pilihan yang sangat oke. Ya. Kalau misalnya untuk Rebellion, mereka bisa memilih yang mungkin tanky juga cukup ada, walaupun Edith dan juga Matilda gak terlalu tanky seperti kayak Khalid dan Gatot, but it's still okay, still powerful. Make play-nya sebenarnya masih bisa, seal-nya juga bisa. Aduh. Alpha yang di-ban karena mereka tahu pakai Matilda tak boleh ada fighter, jadi tak apa-apa, takut aja. Cuy, ditutup. Oh, spicy. Ken. Tapi fighter ya, soal alpha. Ya sisanya Pain sebenarnya aku rasa masih agak teguh, masih bisa jaga diri lah. Atau ya udah cari resiko dengan ambil assassin lagi aja buat Rebellion. Masih ada ya tadi burst damage mereka masih punya Nolan, masih punya Julian juga. Jadi apakah prioritasnya bakal bergeser untuk menutup arah gold lane buat sekarang dari Geek Fam, karena udah nge-ban Alpha tuh udah lebih dari cukup sih. Itu udah paling mungkin untuk diambil sama Rebellion ya Alpha itu tadi. Benakan sih menarik. Target banget sih kalau kayak gitu. Iya. Aku adalah wujud Moskov, Nathan Moskov. Oke lah, dua-duanya. Boleh lah. Oke. Nathannya masih ambil aja gak sih? Nathannya ambil deny. Soalnya kan habis banning phase yang kedua kan Big Fam yang dapat kesempatan buat ngambil. menatap ke arah ujung. Oke, Nolan. Oke. Oh. Kayaknya sulit nih. Golongan atau jalur dulu yang mereka ambil. Golongan udah agak tipis. Jungler kayaknya mereka masih bisa assassin, jadi tankinya masih ada Link juga. Slot. Julian. Ini adalah hidupku. Bagus. Harris. Ya. Oke. Tapi tidak ada Moskov. Jawabnya pakai apa nih? Ruby kah? Nggak ya? Nggak ya? Tiba-tiba iya sih, boleh sih. Tapi itu udah kos-kosan tuh, udah fake tuh. Udah fake ya? Udah fake tuh. Apa tuh? Dan aku melihat harapan yang paling Apa tuh? Nathan Oh. Export. Boleh. Esbor jungler ya? Iya, Ya, fighter. boleh. Fighter kan. Gak kepikiran, serius. Wow. Soalnya udah jarang keluar. Iya udah aduh, udah lama banget gak liat Xbox, tapi good option sih. Ini harus physical sih damage-nya. Jungle ya. Jungle ya jelas. Link aja gak sih? pedangku menyerang seperti angin Oh ya, jauh. nice. Cukup kayaknya Link juga. It's kind of forced tuh. It's kind of forced. But it's okay. Pick up potential masih kuat. Early juga ada. Walaupun I think secara overall Rebellion bakal lebih sustain gak sih? Iya sih, sebenarnya kalau kita ngomongin sustainability itu akan cukup tinggi. Mereka sebenarnya bukan dari secara HP ya, tapi secara tarik ulurnya itu loh. Sebab yang punya Miraga Armor, ya kan? Kalau misalnya kita ngeliat ada Matilda, ini ya juga bisa jadi satu sosok Maverick, itu bakal jadi salah satu juga. Iya. Dan ngomong-ngomong, dari draft yang sangat unik dan juga keren terhadap kedua belah pihak tim, langsung aja kita masuk untuk game malam ini yang terakhir. Match ketiga, game nomor 2, Rebellion Blitz versus Geek Fam ID Junior. Oke, masih di best of the series dengan satu win di tangan Rebellion Blitz. Kesempatan terakhir untuk Geek Fam ID bisa lolos ke babak playoff. Let's see, dengan adanya early mid ya antara kedua belah tim yang akan bertemu di area mid lane ya. Apakah bakal ada first blood di awal-awal seperti ini, atau kita bakal dibawa dengan tempo yang melambat? Oke, tapi sepertinya agak sedikit agresif ya yang berada di depan. Tahu kalau misalkan ada X-Magic, lumayan dijaga juga sama Gwinsky, apalagi ada Mutant Cutie. Kayaknya emang faktor mereka bakalan emang membantu mid banget. Biar kalau misalkan emang early, biar ceilingnya juga bisa snowball. Sasaran paling empuk sebenarnya ya nge-pick off ke arah Zen. Dan dari Zen pun juga agak sedikit dilema ya. Dia tuh mainnya range, sedangkan Zeltron berani untuk main mepet-mepetan. Jadi kayak oke, masih awal yaudah takut-takut dikit lah Maharit, gak boleh terlalu maju. Emang main sabar aja terlebih dahulu. Dua-duanya kali ini agak sedikit bertolak belakang lah. Kalau yang sebelumnya kan dua-duanya early banget tuh. Nah kalau yang kali ini Rebellion Blitz
harus lebih bersabar diri lah. Ya, beda sama temen dari Geek Fab yang mungkin dari awal mereka udah mulai bisa ganggu-ganggu kayak gini nih. Ozzy terutama yang udah mulai berhasil menculik satu bom monster jungle, cukup berharga sebenarnya buat Face Heart sendiri, tapi ya it's okay. Leveling kayaknya masih bisa dikejar juga karena fighter di arah perebutan objektif Turtle harusnya masih bisa menunjukkan presence-nya lebih lama dibandingkan dari seorang Ozzy yang mengandalkan retribution saja. Let's see apakah bakal dikontes, karena ya ngeliat kedua belah XP laner sebenarnya udah mulai terpantau nih dari kedua belah tim. Oke, dan ternyata langsung aja di start Linknya emang dia tahu dia mempunyai potential power, dan di sini untuk mengambil juga turtle-nya, tapi Bangku tetap akan fokus juga untuk mencari informasi yang mana tahu ada onward earth shatter seperti sekarang yang langsung aja coba digas. Ternyata Ocean One masih on point retribution-nya. Oh, wow, Avatar of Guardian masih sempat keluar, Purify dua-duanya juga keluar juga. Grinsky yang berada di belakang cuma nge-heal dan juga freeze. Bangkul hampir saja menjadi target utama di sini, tidak boleh terlalu maksa. Mupin Cutie menjadi collateral damage di sini untuk bertukar mendapatkan Face Heart. Pertukaran terjadi, 1-1 di area Turtle Team Fight yang terlihat emang cukup panjang ya buat kedua belah tim, dan follow up Ozzy ini yang udah mulai terasa mengerikan untuk linknya sendiri karena tiap ada yang sekarat dikit dipaksa. Dan Rebellion Blitz untungnya mereka sebenarnya punya Face Heart gitu, satu kali ke take down emang, tapi ini bakal jadi satu buah asuransi juga buat mereka karena Face Heart ini tergolong tipikal hero yang tebal banget, susah banget, nyawanya bakal banyak, ada immortal lagi nanti dalam beberapa item ke depan. Dan secara output damage ini Zen bakal single carry berarti, karena sisanya menurut aku bukan jadi tipikal damage dealer. So that's why emang harus main sabar banget lah, kayak mereka harus menunggu Zen sih. Dan kayaknya emang udah mulai harus memperhatikan kayak dibantu juga Zennya di babysit dikit lah. Karena kalau kita lihat dari potential early-nya karena emang kebetulan keburu rusuh di tengah aja. Jadi kayak Matildanya juga kayak kayaknya aku belum bisa terlalu lepas nih mid-nya. Ya udah nggak apa-apa, temenin aja dulu Cusilnya, nanti baru ke atas. Si Zennya ya udah main aman terlebih dahulu aja, gak apa-apa gitu. Ya, dan itu dia satu buah bersekir di tangan Ozzy and One. Kembali lagi menambahkan critical damage-nya. Thunderbolt tentu seorang BQ, ada efek slow yang mungkin bakal bertambah juga semakin tebal, tapi Ozzy seperti biasa akan memaksa masuk Tempest of Blade yang sayangnya gagal karena ada Guiding Queen. Itu dia impact besar, dan ya nggak melupakan juga sih combo Matilda Nathan yang sebenarnya udah di-spill tadi di match yang pertama hari ini. Iya bener juga. Dan selanjutnya teman-teman ya tentunya ada turtle yang kedua, langsung aja di start. Ada Turtle Camp by Dunia Games, tapi diloncat ternyata dari Mupin. Tapi Face Heart lah yang mendapatkan Turtle. Reggie Sandstop terkena ke arah 2 orang, langsung aja Bridging Glacier hampir saja terkena orang, tapi tidak apa-apa, masih kebal crowd control dari Beryl. Hanya memakan satu korban lagi-lagi, Face Heart lah yang ter-take down. Oke, itu dia. Untuk Face Heart sosok jungler yang harus ter-take down itu fatal sih sebenarnya. Tapi melihat kira yang lain, Zen, akankah kali ini berhasil menukar, tapi ternyata tidak. Grinsky masih bisa selamat, bahkan Beryl dalam ancaman cukup besar hilang. Sudah 2 pemain dalam satu team fight yang sama. Buy one, get one, satu combo yang kita lihat powerful banget, tapi dia dapat item. Untuk di early game masih belum bisa berkutik. Selain dari itu juga kelihatan ada sedikit kesenjangan ya, udah mulai ada kekerasan perbedaan satu level antara Ocean One sama si Face Heart juga. Dan kita ngomongin secara game equipment, so far masih template, masih standard build. Berserker's Fury emang udah diambil untuk linknya juga, sedangkan Face Heart baru saja jadi waras, bahkan sepatu itu belum jadi. Zeltron, good start. Sebenarnya zone-nya pun juga bagus, dibantu juga dari teman-teman dari Geek Fam ID Junior. Mereka bisa juga untuk mendapatkan turret juga, ada sedikit trading di bawah. Tapi Zen, entropy-nya dipakai buat keluar dan hampir aja dipanik. Tempest of Blade-nya sempat keluar, it's okay. Tidak boleh terlalu overextend, mengingat Grinsky dari belakang, flicker ke depan, Reggie Sandstorm, inisiasi yang cukup bagus. Avatar of Guardian hampir yang terkena ke arah 2 orang. Ocean One, apakah dia bisa menjadi finisher? Zennya ter-take down juga, dan juga lepas. Face Heart tidak ada lagi Viraga Armor dan masih bisa nge-burn 1 orang untuk dibawa pulang juga. 1, tuker 2. At what cost sebenarnya? Wah, tapi sebenarnya kalian harus lihat gerakan X Magic sih tadi, itu benar-benar follow up yang oke banget.
Dan ya kalau kita perlihatkan juga tadi sebenarnya hanya upaya defensif yang pengen dilakukan oleh Ozzy supaya outer turretnya nggak ke take down. Namun follow up yang dibuka oleh Gwitski ini ngebawa mereka semuanya mau nggak mau harus fight juga. Rebellion Blitz kebetulan mereka bawa banyak manpower tadi di momen tersebut. Dan ya fight ya akhirnya sekarang bakal diuji lagi nih. Keuntungan akan menjadi milik siapa dengan Gfam yang udah punya 3000 gold lebih unggul. Mereka udah melakukan setup juga di area turtle back Q. Di area terdepannya akan menunggu momentum untuk membuka Earth Shatter dan onwards-nya juga. Nah, ini ya turtle berikutnya jatuh ke tangan kita. Oke, zoning dari teman-teman di Fam ID Junior itu sebenarnya sangat bagus. Dimana kalinya emang fokusnya terhadap Priestheart aja, mau di burn sampai gimana pun juga healnya juga cukup kenceng. Bahkan ya the only movement yang sebenarnya mereka bisa lakukan adalah 4 lawan 5. Mereka pun juga tidak terlalu maksa untuk dalam team fight karena mereka tahu secara numbers mereka berkurang. Selain dari itu juga kayak bisa mendapatkan satu turret di atas emang kecolongan, yaudah that's a good point for them. Tapi balik lagi hanya baru bisa mendapatkan satu outer turret. Jadi secara perlahan-lahan emang sudah mulai terasa ada tradingnya. But so far trading untuk Gfam ID Junior jauh lebih bagus. Yep, itu dia satu trading yang emang selalu harus dipertimbangkan ya, kerugian seperti apa yang bakal dapetin dan keuntungan seperti apa yang bakal diperoleh juga. Jadi untuk beberapa saat ke depan memang kedua belah tim harus mulai menghitung lagi, mengkalkulasi lagi, jangan sampai ada kerugian yang fatal buat mereka karena masuk ke arah mid game. Item damage dari Zen seharusnya udah mulai terasa cukup, dan dari Gfam juga sama sih. Ini item-item dari Harriet-nya Zaltron yang ya sayangnya belum dapetin hasil sama sekali, tapi tetap bisa memberikan power yang sama besarnya seharusnya dengan sosok Zen, apalagi level juga lebih unggul satu level. Selain dari itu juga Ujiano udah mulai jadi juga itemnya. Karena emang di early dia udah bisa mendapatkan lead. Dan kalau lihat teman-teman dari Gfam ID Junior ya mainnya lebih sabar aja. Gak boleh seagresif itu. Kecuali mereka emang kalau udah siap-siap nunggu linknya. Kalau emang mau inisiasi masuk, ayo let's make a play. Call-nya dijalanin secara baik-baik. Kalaupun gak ada call, ya udah mereka hanya open map, open vision. Biar si linknya pun juga OZN1 farmingnya dengan bebas. Nah ini dia moment of truth-nya. Masuk ke arah Lord yang pertama, Wishing Lantern. Di tangan X Magic sudah ada. Jadi kesempatan untuk Gfam kembali lagi menguasai area di sekitar area Lord akan semakin besar karena auto damage juga gak kalah penting. Dan Bangko harus menerima damage yang begitu mengerikan. Dan Petra Bukajaya bakal langsung menusuk ke bagian belakang juga. Face Heart yang masih dalam kondisi cukup aman, kali ini harus ngebuka langsung last insanity-nya dan satu spell langsung dibuka. OZN1 mendapatkan kill spree-nya, bahkan 2 sampai 3 pemain hilang. Ini dia waktunya finishing dari Gfam. Triple kill untuk OZN1, wipe out dari Gfam ID Junior. Dan bahkan bisa dibantu sampai segitu banyak. Right on time banget. Semua orang nge-hitnya ke Ganski yang dimana dia banyak banget heal-nya. Sangat-sangat terus. Gara-gara wipeout ini, teman-teman dari Gfam ID Junior sudah mulai kelihatan nih. Ayo kita ambil lore, ayo kita bisa push. Siap-siap kalau bisa emang dapetin middle, kita terobosin aja middle-nya. But overall, wadidaw sekali gameplaynya. Banyak banget resource-nya sempat keluar, tapi yang paling fatal adalah bangkulnya. Hampir saja keculik terlebih dahulu di awal karena berhubungan yang membuka visionnya emang udah terpaksa harus mundur ke belakang. Purify-nya emang udah ada. Dive-nya untuk teman-teman Gfam ID Junior sangat-sangat enak. Itu sih yang emang ngebuat dari Rebellion Blitz akhirnya nggak bisa ngedapetin keuntungan di tim fight tersebut. Padahal secara posisi ya dengan Starlium Sight di tangan Zen-nya juga, ini harusnya dia bisa ngedeliver dengan baik. Dan kita masih menantikan sih combo Nathan Matilda yang dibawakan di match-match sebelumnya. Let's see, dengan Lord yang sudah mulai berjalan dari area top lane. Begitu pula untuk OZN1 yang udah mulai dapetin powernya dengan 5 poin eliminasi sejauh ini. Level ke-15 sudah di tangan, beda 3 level dengan seorang Face Heart. Jadi satu dominasi yang cukup tinggi. Dan wave minion yang bakal dipaksa masuk sampai memecahkan passive turret akan dilakukan oleh Gfam ID. Mungkin bahkan entropinya sempat dikeluarin juga dari Zen untuk mengclearkan aja nih semuanya. Bener-bener banyak tuh untuknya yang perlu diprioritaskan ya. Apalagi minionnya emang terus-menerus dijalanin sama teman-teman dari Gfam ID Junior, diprioritasin juga. Apalagi seperti sekarang, satu persatu udah kelihatan mereka mainnya cukup rapi. Ayo kita hancurin dulu atas, tengah udah nggak ada, yaudah kita lanjut ke bawah. Kalau belum bisa pecah pasif, it's okay, balik lagi.
Play it safe, tunggu Lord, push lagi. Palingan gitu ya. Pasti gitu sih. Tapi ada satu Bob Laker seperti dia serang Baekhyun ingin memaksa masuk ya kali ini dengan satu masa Eagle yang terlalu jauh. Ini follow up-nya nggak bakal bisa dilakukan dan benar saja ditusuk langsung oleh Ozzy and dan ini bisa dimanfaatkan. Tapi sayangnya nggak ada Weave Minion juga yang masuk. Rebellion Blitz masih dalam batas aman. Oke, dari batas aman ini balik lagi ada pressure yang dilakukan oleh Geek Fam ID Junior. Coba ingin masuk, Bang Kuil sudah mulai mendapatkan kesempatan ini di mana Reggie Sandstorm-nya langsung aja mundur dari belakang, tapi semuanya udah menghabiskan resource-nya Bang Kuil. Terburn juga masih bisa mundur ke belakang pulang untuk nge-save, sedangkan teman-teman dari Geek Fam ID Junior masih bisa heal, masih banyak lagi resource-nya. Pressure yang cukup bagus, buying time yang cukup bagus juga, tetapi tidak melupakan mulai setup ke arah Lord. Iya, sayangnya base turretnya nggak dapet sih, cuma dapat poin eliminasi aja. But it's okay, masih ada Lord mungkin yang bisa ngebantu Geek Fam atau justru bisa ngebantu Rebellion Blitz bangkit dari keterpurukannya yang sedang terjadi. Ada 9.000 gold lebih unggul untuk Geek Fam. Wave Minion yang sudah mulai dikuasai dengan 6 turret yang sudah berhasil diruntuhkan, dan ya team fight yang akan terasa sedikit timpang karena leveling yang juga cukup berbeda. Tapi Zen ini masih imbang levelnya, jadi harapannya lagi-lagi ada di Zen terus sih untuk game ini. Ya, but at the same time kalau misalkan barrelnya emang udah terlanjur terlalu maju, face hard pun juga Firaga armornya dikeluarin secara tak berhati-hati karena emang ngetank sebanyak damage itu, ya sebenarnya agak susah juga ketika kalau emang ingin nge-burst down. Ya buktinya sekarang teman-teman dari Rebellion Blitz mereka harus nge-defend high groundnya secara baik-baik, dan karena berhubungan teman-teman dari Geek Fam di Junior sudah mendapatkan Lord, oke, nggak boleh terlalu force juga tim aja seperti sekarang. Barrel terlalu ke depan, Class of the Oasis pun juga sempat keluar, dan bahkan ada Avatar of Guardian yang dipakai buat kabur mundur ke belakang. Itu tidak perlu ditakutkan juga karena kesempatan seperti ini. Reggie Sandstorm masih ada, Faisal langsung aja ke pop-up juga. Terpecahlah dua-duanya, X-Magic menjadi target utama dari BG, tapi belum bisa, hancur juga. Triple untuk Zeltron dan bahkan menyisakan minion wave. Zen seorang diri, mereka masih harus nge-push. Kesempatannya lagi, Lord telah masuk 4 lawan 1. Base-nya terbuka, masih bisa mendapatkan satu, tetapi itulah habis 1-1 untuk match ketiga kali ini. Tiebreaker sepertinya akan terjadi untuk kedua belah tim, dan Geek Fam. Wow. Mereka masih bisa mempertahankan poin mereka secara poin kemenangan dan menahan teman-teman dari Rebellion Blitz dari tiket menuju ke babak playoff. Karena sekarang berarti kita harus melakukan perhitungan terlebih dahulu. Sabar. Oke. Yang pastinya satu sama poinnya